Oke, kedengeran suara saya? Kita bisa mulai Kedengeran. ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Selamat siang semua, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan saya Dwi Kartika sebagai MC sekaligus moderator yang akan memandu selama berlangsungnya acara ini. Apa kabar teman-teman semua? Baik. Baik, semoga selalu sehat semua ya. Luar biasa sekali atas antusiasme teman semua. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran para peserta diskusi kali ini yang temanya adalah manfaat minuman fermentasi promix saat pandemi dan bencana. Pada masa pandemi ini kita ketahui kesehatan menjadi prioritas utama bagi semua orang, di mana kita harus mampu meningkatkan imunitas tubuh, baik itu dengan menjaga pola makan, olahraga, dan asupan vitamin tubuh ya. Kali ini kita akan sama-sama belajar dan mengetahui tentang satu minuman yang dapat dikatakan sebagai minuman ajaib. Kenapa ajaib? Karena banyak sekali testimoni dari teman-teman yang sudah mencoba minuman ini, kesehatannya membaik. Apapun penyakitnya, alhamdulillah banyak yang telah meningkat kesehatannya. Tapi sebelumnya kita memasuki acara ini, kita saksikan dulu video perkenalan komunitas Anak Bumi. Komunitas ini adalah tempat berkumpulnya teman-teman hebat yang memiliki kecintaan pada bumi kita dan sedikit banyak berbuat baik bagi kelestarian bumi. Dan bagi teman-teman juga yang ingin bergabung, bisa join di web anakbumi.org. Di situ ada menu join us-nya. Jadi bisa gabung ya. Kita bisa sama-sama bersinergi di sana untuk melestarikan bumi, berkegiatan positif yang mudah-mudahan bisa sama-sama membantu membuat bumi ini lebih baik. Sebelumnya kita saksikan dulu pemutaran video dari Anak Bumi. Silahkan diputar. Bumi, rumah kita bersama, tempat bersandar bersama bagi manusia dan semua makhluk di dalamnya. Bumi tidak berucap kata, namun secara nyata terus memberi, menopang dan menghidupi seluruh manusia beserta makhluk hidup di atasnya. Bumi tidak memilih, tidak membedakan, terus-menerus berdedikasi agar kita semua penghuninya dapat menikmati kehidupan yang bahagia dan berkecukupan. Kita adalah anak-anak bumi. Mencintai, merawat, dan melindungi bumi beserta seluruh isinya adalah sama dengan mencintai kehidupan kita sendiri. Karena tanpa bumi, tidak ada kita hari ini. Sejarah mencatat, manusia telah melewati berbagai bencana dan penderitaan yang disebabkan rusaknya alam, serta munculnya persaingan dan pertikaian antar sesama, antar suku, antar keyakinan, golongan, ras, dan warna kulit. Begitu banyak penderitaan, begitu banyak kehancuran. Pernahkah kita merenung sebenarnya apa sumber permasalahan semua ini? Tidak dapatkah kita semua hidup dengan bahagia bersama? Adakah cara untuk hidup harmonis dengan alam dan bumi? Masa depan adalah tanggung jawab kita bersama. Kita ingin kehidupan yang lebih baik. Kita ingin kehidupan yang bahagia, keluarga yang rukun, dan masyarakat yang harmonis. Namun, kerusakan alam dan peradaban yang tidak mendukung kelestarian dan keberlangsungan kehidupan bumi telah mengancam kehidupan kita dan semua makhluk. Konsep nilai hidup yang lebih menjunjung materi telah mematikan makna kehidupan yang tidak ternilai itu sendiri. Bahkan moralitas yang sempit telah membuat manusia saling bertikai.
Bumi sanggup menghidupi semua kehidupan di dalamnya tanpa kekurangan suatu apapun. Namun bumi tidak akan sanggup memenuhi hasrat keserakahan dari seorang manusia. Teladani bumi. Semestinya kita juga belajar memberi dan hidup bersahaja. Mari saling berbagi kasih sayang dan saling melindungi. Tiada lagi benci dendam antara aku, engkau, dan dia. Marilah hidup penuh berkah bersama di atas bumi. Mari bergabunglah bersama komunitas anak-anak bumi. Bersama-sama memperjuangkan cita-cita, wujudkan kebahagiaan, kerukunan, dan kehidupan bersama yang indah dan harmonis. Apapun latar belakang kita, bersama saling bergandengan tangan, sebarkan energi yang positif, saling menguatkan, saling bersinergi, agar masa depan kita semakin cerah dan penuh berkah. Selamat berjuang saudara-saudara sebumi. Udwi belum di-unmute. Demikian tadi persembahan video dari Anak Bumi ya. Sebelumnya juga saya akan bacakan sedikit visi misi dari Anak Bumi. Komunitas Anak Bumi ini memiliki visi memberdayakan masyarakat yang sadar dan peduli untuk mewujudkan peradaban yang harmonis dengan diri sendiri, sesama manusia beserta alam seisinya. Dan memiliki visi pada tahun 2025 menjadi media utama di Indonesia dalam menyebarkan kisah dan pemikiran inspiratif demi meningkatkan kesadaran untuk hidup bermanfaat. Visi pada tahun 2030 menjadi platform pilihan utama di Indonesia dalam mempertemukan dan memberdayakan komunitas aktivis dalam mewujudkan peradaban yang harmonis dengan diri sendiri sama manusia beserta alam sekitarnya. Betul-betul ini Anak Bumi adalah komunitas yang positif dan mungkin teman-teman yang belum bergabung bisa bergabung dan masuk ke dalam webnya ya tadi ya yang sudah saya sebutkan. Baiklah, pada kesempatan ini telah hadir di antara kita narasumber yang merupakan founder dari Probiotik Microbes, yaitu Ibu Yvonne Setiawati SIKOM MM. Beliau adalah seorang wanita hebat yang sangat menginspirasi dengan perjuangannya merawat bumi. Bu Yvonne juga seorang vegan yang juga memiliki segudang aktivitas sosial. Antara lain seringnya beliau mengadakan pelatihan-pelatihan ke seluruh Indonesia, pengolahan sampah organik, pengolahan sampah plastik, ekoenzim, sosialisasi pengolahan minuman fermentasi probiotik mikrobes, dan yang keren juga ada program-program berbagi sehat, membagikan minuman-minuman sehat untuk penderita COVID dan lain-lain. Berikut sedikit tentang profil pembicara Ibu Yvonne. Silakan. Beliau memiliki banyak sekali kegiatan luar biasa. Saya pun banyak belajar dari beliau ya. Memiliki juga usaha, memiliki Kausa Lestari, PT Kausa Lestari. Seluruh Indonesia. Ada edukasi pemilahan sampah, foto-foto kegiatan beliau yang luar biasa. Dan sudah cukup lama pelatihan ekoenzim, sampah organik, sampah plastik menjadi ekobrik, sampai ke Jogja, Palembang, Batam, Semarang, Kalimantan.
Wah, sampai ke Singapura ya, Bu. Palembang. Kebetulan Bu Ivon domisili di Palembang ya. Walaupun jauh, tapi saya dekat di hati dengan Bu Ivon. Banyak sekali kegiatan beliau, ada seminar, pembicara pun di mana-mana ya. Pelatihan, pembuatan pupuk dan semua, penghijauan. Luar biasa, bisa dilihat videonya. Penanaman bakau di Batam, pengumpulan bibit bakau, edukasi hutan mangrove. Wah, keren sekali ini. Wow, ini pembuatan eco-brick ya Bu ya? Iya, kebetulan di Palembang kita udah dirikan rumah daur ulang dari Gerakan Bumiku Sayang. Kita ada GBS di sini. Keren. Jadi yang ini foto-foto komunitasnya yang sudah bergerak sendiri. Mereka yang presentasi keliling kemana-mana, dampak lingkungan tentang plastik dan lain-lain, lalu melakukan upcycling. Gitu. Jadi ajak anak-anak, ajak anak kuliahan juga mulai aware tentang lingkungan. Jadi komunitas yang di Palembang ini udah cukup jalan. Rumah daur ulang kita sendiri juga udah jadi pusat untuk orang drop-dropin plastik, buku-buku bekas. Ini rumah daur ulangnya ini. Eco-bricknya banyak sekali. Iya, eco-bricknya banyak. Ya, terima kasih. Wah, keren banget ya. Bisa dilihat profil Bu Ivon luar biasa. Pengalaman beliau sangat banyak tentang bagaimana merawat bumi. Mudah-mudahan menjadi berkat bagi semua ya. Oh ya, sebelum memulai acara, saya sedikit sampaikan peraturan diskusi. Peserta diharapkan menyalakan kamera biar kita semua saling mengenal ya. Tapi dimohon mematikan mikrofon untuk kelancaran pemaparan narasumber. Akan ada sesi tanya jawab setelah pemaparan. Pertanyaan dapat berupa teks yang ditulis di kolom komentar. Silahkan nanti dibacakan pada saat dijawab pertanyaannya. Tapi dapat juga ditanyakan langsung setelah acara pemaparan. Nanti bisa dipilih beberapa pertanyaan atau yang saya bacakan dari teks ya. Demikian kita sambut pembicara kita Ibu Ivon Setiawati. Waktu dan tempat kami persilahkan. Silahkan Ibu. Terima kasih banyak. Terima kasih untuk anak bumi yang udah bikin kita kumpul-kumpul nih di hari libur yang produktif. Terima kasih Bu Dwi yang sudah mendampingi saya hari ini. Hari ini kita akan berbicara tentang manfaat minuman fermentasi kromik di saat pandemi dan bencana. Pada umumnya kita sudah tahu manfaat olahan fermentasi. Di Indonesia sendiri banyak ya manfaat olahan fermentasi yang seperti kita tahu kayak oncom, tempe, berem, kemudian peletok, terus banyak juga asinan, manisan, rujak-rujakan ya. Jadi banyak sekali makanan tradisional Indonesia yang juga berbasis pada fermented food or beverage. Jadi beberapa manfaatnya adalah ya setiap makanan yang kita fermentasikan itu menghasilkan enzim. Jadi membantu penyerapan nutrisi makanan dan mengurangi penggunaan suplemen dan vitamin. Jadi ada juga yang tanya saya, Bu, ini kalau misalnya minuman dengan mikroba atau probiotik berarti bukan enzim. Nah, enzim itu terbentuk dari probiotik. Jadi ya enzim dan probiotik adalah dua hal yang tidak terpisahkan. Enzim yang mengelola adalah si para mikroba baik. Lalu mengandung probiotik yang membantu memperbaiki pencernaan dan meningkatkan imunitas tubuh. Nanti saya akan putarkan videonya. Kenapa sih probiotik itu sangat berpengaruh pada tubuh kita? Lalu karena kita fermentasikan, maka aman dan bebas patogen. Makanya rasanya cenderung asam. Sebagai pengawet alami tanpa pengurangan nutrisi. Bahkan nutrisi itu malah lebih di booster. Ya, jadi nutrisi di booster dan lebih mudah diserap oleh tubuh kita.
memproduksi antibiotik alami dan substansi anti kanker atau kariogenik. Jadi yang bagian kanker, ada juga dokter yang bilang misalnya nggak boleh makan asam. Nah, asam atau acid itu sebenarnya banyak sekali jenisnya. Asam yang sangat ditakuti oleh penderita kanker adalah asam yang dihasilkan oleh makan daging. Jadi daging itu rasanya tidak asam, tapi saat diolah di lambung kita, daging itu akan memproduksi acid yang itu tidak baik untuk tubuh kita, terutama untuk kanker. Menjaga dan meningkatkan flora bakteri baik dalam tubuh. Ini manfaat umum olahan fermentasi baik itu makanan maupun minuman. Nah, terus dari tadi mungkin kita bahas tentang probiotik. Probiotik itu apa sih? Nah, probiotik ini adalah mikroorganisme atau mikrobakteri, bakteri-bakteri kecil atau nanobakteri bahkan yang memberikan efek baik pada inangnya. Jadi kalau dia tinggal dalam tubuh kita, ya kita inangnya, dia akan memberikan efek baik. Kita misalnya kalau makan nasi, sebenarnya tubuh kita itu tidak makan beras, tidak makan nasi, tidak makan roti, tapi yang dimakan itu adalah karbohidrat, glukosa, protein. Bagaimana nasi itu bisa berubah menjadi karbohidrat, glukosa, protein? Itulah kerjanya si para mikroba ini. Nah, ini mungkin ada sedikit gambaran abstrak. Banyak sih kalau mau dicari tentang jurnal-jurnal nasional, internasional, lebih banyak lagi tentang sebenarnya manfaat makanan minuman fermentasi. Sudah banyak meneliti. Nah, kenapa tubuh kita perlu probiotik atau mikroba hidup? Kenapa butuh banyak sekali dan kita nggak akan pernah kelebihan mikroba ini? Kita lihat dari pertama kali kita dibentuk di dalam rahim ibu kita itu steril dan saat kita keluar kita terpapar oleh mikroba, berkenalan dengan mikroba yang ada di bumi. Dan sampai kita tua nanti atau sampai kita nanti tutup usia pun, mikroba kita akan sangat beragam tergantung dari pola makan kita, aktivitas kita, tingkat gaya hidup kita, merokok atau tidak merokok, minum antibiotik terus atau tidak, tergantung juga dari berat tubuh kita gemuk atau berat badan normal atau kurus gitu ya. Jadi mikroba di dalam tubuh kita itu membentuk sebuah konsorsium atau ekosistem yang disebut mikrobioma atau mikrobiota. Ya, nah ini ada videonya, saya akan ajak untuk kita nonton bagaimana sih si bakteri ini sebenarnya mengendalikan tubuh kita. Saya akan share videonya yang ada di YouTube supaya ada subtitlenya, dan nanti bisa langsung lihat subtitlenya. They're everywhere. On your phone, in your water bottle, on your hands before you wash them, on your hands after you wash them, and literally everywhere else on top of you too. Microbes are omnipresent at any moment, and there is nothing we can do about it. So millions of years ago, we made a pact. We give them shelter and food, and in turn, they work for us. But the more we learn about this partnership, the more it looks like a Cold War. Inside our mother's womb, humans start out sterile. When we're born and traveling through the birth canal, billions of our mother's bacteria cover every single part of our bodies. This is an essential part of human health. Children born via C-section have a higher rate of asthma, immune diseases, and even leukemia. So our bodies do not only accept the invasion of microorganisms, they welcome it. Over millions of years, we co-evolved to make the best of our relationship. Mother's milk, for example, contains special sugars that are meant to feed and support certain groups of microbes, work as a decoy for others, and help to modulate the immune system. It takes up to 2 years until a healthy microbe community has formed. Every human has their own unique microbiome made up of bacteria, viruses, fungi, and other organisms. We have 3 categories of guests on and in our bodies. 1, quiet passengers that do their own thing and are politely ignored. By being there, they take up space and keep more aggressive intruders in check. 2, guests that harm us but with whom we've learned to live. For example, bacteria that literally create acid that melts our teeth if we don't brush enough. They want to take up as much space as they can, and we don't want them to. But we can't get rid of them entirely. 3,
Friendly fellows that our bodies want to have Ini yang around. namanya probiotik. Most of them are a community of 380,000 billion bacteria from up to 5,000 different Jadi species kalau that ditanya live in apa our jenis gut. probiotiknya, These gut probiotik itu microorganisms help us sangat digest banyak, food bahkan belum and banyak pull namanya. additional calories from things we can't digest ourselves. Unfortunately, our gut is also the perfect point of attack for intruders, so it's guarded by an aggressive army, our immune system. To survive here, our microbiome co-evolved with us to be able to communicate with our body. The most important Jadi yang part of that is to mengaktifkan ask the antibodi immune kita system adalah to not kill mikroba them. yang ada dalam tubuh kita. But they also have a real motivation to keep our gut healthy, so some of them produce messenger substances that help to educate the immune system, and others stimulate the gut cells to regenerate faster. But over Jadi the para last few probiotik years, inilah yang evidence has menjaga organ emerged that the tubuh kita dan influence of our antibodi gut kita. microbiome goes much, much further. It might even talk directly to our brain. Dan bahkan berkomunikasi We've dengan observed a otak few dan organ curious tubuh things. kita lainnya. 90% of our body's serotonin, an important messenger substance for nerve cells, is produced in the gut. Some scientists think the microbiome does this to communicate with the vagus nerve, the information highway of our nervous system. Syaraf Other kita pun examples are dikendalikan bacteria oleh that stimulate mikroba immune kita. cells in the gut, so they send a kind of alarm signal to the brain. Here it activates immune cells that help the brain recover from injuries. Since the brain decides when we eat, the microbiome is interested in a healthy brain. A new field of science is opening up here, Ada and we're just penelitian on the baru verge of understanding how these complex systems inside our bodies interact. But we are starting to see how much our microbiome actually influences us and our behavior. Take depression, for example. Mikroba ternyata juga Healthy rats fed mempengaruhi microbes from the guts of depressed mood people kita. began showing anxiety-like behavior and symptoms that look like depression. And in early 2017, a study linked the microbiome to intelligence by connecting a certain setup of bacteria in Dan newborns berhubungan with dengan better motor kecerdasan and kita, language terutama skills. untuk anak bayi. But it might also influence our daily lives. Dan Tests with mempengaruhi fruit flies pola showed makan that their kita. microbiome influenced what kinds of food they craved. This could mean your microbes are able to tell your brain which food it should get them. Mikroba lain Although memberitahu this is kita not a makanan one-way apa yang street. mau kita makan. The seed for our microbiome comes from our mother, but how it develops and changes is determined by what we eat. Benih mikroba dari The ibu organisms kita in dan our orang gut tua feed kita. on different things. Tapi kebanyakan Some like kita fibers kembangkan and leafy sendiri. greens. Others go for sugars and starches. Ada yang And suka some sayur, love ada greasy yang suka fries and manis, butter. ada yang suka minyak Our dalam gut is like mikroba a kita. garden in which we constantly Dan decide dalam tubuh what will kita grow and sebagai not. perkebunan, If we jadi eat kita mau healthily, mikroba we mana breed yang lebih bacteria banyak. that like healthy food. If Yang we lebih eat a lot of suka fast makanan food, sehat then atau we lebih breed suka fast makanan food cepat loving saji. bacteria. Mikroba itulah yang Life harus is kita hard, tumbuh so we kembangkan can dalam get tubuh trapped kita in a yang mana vicious yang circle. kita inginkan. You have a stressful time and eat lots of burgers and fries and pizza. This is awesome for fast food Kalau bacteria. kita They membiasakan multiply diri and kita makan multiply makanan and take tidak up sehat, space from maka vegetable mikroba loving yang suka bacteria. makanan tidak sehat itu But yang even akan terus worse, they berkembang send dalam tubuh signals to the kita brain to dan continue what mengirimkan it's doing. sinyal pada kita untuk This terus makes you makan want more makanan tidak fast food, sehat. which breeds more fast food bacteria, which makes you crave fast food, and so on. This kind of self-reinforcing cycle could play a Hal huge ini role in kita bisa obesity. But it's reverse atau important to kembalikan stress that you dengan can fight this process and reverse it by eating mengkonsumsi healthily lebih and banyak breeding mikroba more yang good suka makanan bacteria. sehat atau sayur-sayuran. Beyond weight gain, our microbiome has also been linked to other serious diseases like autism, schizophrenia, Dan and mikroba cancer. sudah diteliti One of the berhubungan earliest dengan symptoms of autis Parkinson's dan is actually gut sindrom problems. Parkinson dan If your lain-lain body di is masa tua overrun with kita. bacteria that harm you, there is often only one solution. You bring in an army of good guys. Cara mengatasinya That's very adalah easy. ya You memperbanyak just bakteri baik dalam transplant some tubuh kita. healthy poop. Kalau dalam You do penelitian that ini by caranya literally dengan transferring memasukkan poop fases from a orang healthy person sehat ke into dalam your tubuh gut. orang yang sakit. This method is already used to cure Sehingga diarrhea that's mikrobanya caused bisa when seeds diterima of oleh bacillus tubuh orang bacteria lain. take over a Jadi gut kotoran microbiome. orang dimasukkan ke But we tubuh just orang don't know lain. enough about the Tapi complex masih ada interplay at efek work here sampingnya. yet. For example, the transplant from an Ketika overweight kotoran donor orang cured sehat woman's itu diarrhea, ternyata kotoran but orang contributed to obesitas, her maka obesity down ketika the line. ditransplantasi This tinjanya caused some dikasih waves, ke orang and another sakit itu, study orang tried to sakit itu reverse juga the akan effect. obesitas. Poop transplants from slim people to obese ones gave them a more diverse microbiome and made them less sensitive to insulin, both things that also happen when people lose weight.
We need to do a lot more science to Jadi really mikroba ini understand how our penelitiannya microbes make sangat us luas, healthy or seperti sick. bintang But di whether we langit, like it or dalamnya not, samudra, we need our adalah microbiome and kehidupan it mikro, feeds us. dan tubuh kita We'll never have dikuasai our oleh bodies to ourselves, kita but we tidak have akan gained pernah a punya powerful tubuh ally kita ini kalau if we bukan can karena just keep the mikroba. peace. Bagaimana kita menjaga perdamaian atau bekerja sama dengan mikroba di dalam tubuh kita? Ini dari penelitian dari Bill Gates Foundation. Saya lanjut ke presentasi ya, saya share. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan saat saya penjelasan, boleh silahkan ditanyakan di kolom chat saja dulu. Nanti setelah selesai pemaparan, boleh nanti dibacakan sama Bu Dwi. Kita kembali ke slide. Ya, ini tadi videonya saya sudah share. Nah, ini juga ada video dokumenter namanya Kiss the Ground. Video ini menceritakan sebenarnya bagaimana sih bumi kita itu sangat membutuhkan peranan mikroba. Karena tanah yang mengandung banyak sekali mikroba, selain dapat menangkap karbon di udara, melepaskan oksigen, juga akan memberikan nutrisi yang sangat banyak kepada sayur-sayuran yang kita makan. Nah, ini salah satu profesor yang ada di filmnya, dia juga membahas bahwa ya, kita terdiri hanya dari 1% tubuh manusia itu. 99-nya mikroba. Sama seperti bumi. Bumi ini kalau dijaga, kita harus memperbanyak mikroba yang ada di bumi. Ini adalah gambaran penelitiannya juga. Kalau DNA manusia, darah kita, golongan darah, karakteristik darah, DNA dan sebagainya, ini hanya sebagian kecil saja. Ini sedangkan yang bagian pink merah itu adalah bagian pembentuk manusia, yaitu mikrobioma atau mikrobiotanya manusia itu sendiri. Ini dari salah satu penelitian juga. Nah, ibu ini adalah wanita pertama yang juga sudah ke bulan, ya, sudah masuk NASA. Jadi dia juga menulis penelitian tentang mikroba. Dan virus itu yang seperti kita ketahui, virus tidak ada obatnya, tidak bisa kita sembuhkan dengan minum obat-obatan. Virus hanya bisa disembuhkan oleh imun sistem kita. Dan seperti yang tadi video yang kita simak, imun sistem kita diaktifkan dan digerakkan oleh mikroba yang ada dalam tubuh kita. Imun sistem yang bingung karena digerakkan oleh mikroba yang bingung, maka itulah terjadinya autoimun. Jadi imun sistemnya diperintahkan mikrobanya untuk serang tubuhnya sendiri. Nah, jadi ini apa sih yang sebenarnya terjadi sama kita? Mikroba yang seharusnya melindungi kita, membentuk imunitas tubuh kita sebenarnya mematikan dari bayi kita kasih bedak, kita kasih oil-oilan, kita kasih sabun. Apalagi sekarang zaman pandemi, disinfektan di mana-mana. Alkohol itu tidak hanya mematikan patogen, tapi semua bakteri, tutup mata. Bakteri apapun akan dihilangkan sama alkohol. Nah, sedihnya lagi, kalau bakteri baik semakin sedikit, maka patogen itu akan semakin kuat. Virus itu akan semakin kuat. Makanya kenapa virus sekarang tuh bisa cepat bermutasi, karena lingkungannya seperti itu, bakteri baiknya semakin dikit karena dimatikan terus dengan antibiotik, disinfektan, dan kimia lainnya. Jadi kita sebagai manusia pun jadi rentan. Padahal kita tahu yang seperti tadi saya bilang, virus itu hanya bisa dikalahkan oleh antibodi kita sendiri, bukan seperti bakteri atau infeksi bisa pakai antibiotik. Nah, kita bicara tentang promik. Promik ini apa sih? Promik ini adalah merupakan sari buah yang terfermentasi. Awalnya ini sudah kita kembangkan selama 20 tahun, tapi belum pernah kita jual belikan, hanya pakai sendiri. Karena ada pandemi corona ini di awal tahun kemarin ya, jadi kita berpikir sepertinya sayang nih kalau kita cuma pakai itu sendiri, simpen itu sendiri gitu. Jadi saya beranikan diri, saya coba share, dan ternyata tanggapannya sangat baik. Cara bikinnya gampang ya. Nanti saya juga akan demokan. Cara bikinnya, kalau satu botol kecil ini isi 200 ml, kita siapkan wadah, yang wadah mungkin 7-8 liter, kita isi airnya 5 liter. Campurkan dengan 1 kilo daging buah. Ya, kalau misalnya kulit buahnya tipis, seperti apel atau pir, ya bisa dipakai. Kalau semangka, ya pakai saja daging buahnya dulu. Terus, kita campurkan dengan 200 ml promiknya, satu botol kecil. Kalau yang botol besar itu di sampingnya sudah ada tanda segitiganya per 200 ml, jadi juga sudah lebih gampang. Lalu kita aduk. Fermentasinya bisa bekerja secara anaerob dan aerob, karena di promik ini ada namanya konsorsium mikroba. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Jadi mau wadahnya tertutup rapat, atau nggak begitu rapat tutupnya, atau hanya mau ditutup dengan kain, semuanya jadi. Dan perlu hanya didiamkan 48-78 jam, 2-3 hari aja. Rasa yang ini kalau sudah jadi rasanya itu paling
hambar, agak bersoda, ya. Kalau kita sudah angkat ampasnya, kita tinggal minum. Saya akan demokan langsung karena bikinnya kan sangat mudah. Jadi saya akan praktekkan caranya. Saya nggak bisa pakai background kalau mau praktekin caranya, jadi nanti saya lepasin backgroundnya dulu ya sebentar, biar nggak hilang nanti gambar. Oke, baik. Nah, ini adalah promiknya. Oke, ini saya punya air, kebetulan hari ini saya bikinnya scale down. Jadi tadi kan kalau dicontoh 5 liter untuk 1 botol, saya bikin 2,5 liter. Jadi pakai setengah botol. 2,5 liter, kalau tadi kalau 5 liter air kan buahnya 1 kilo. Jadi hari ini karena 2,5 liter buahnya saya pakai pisang, di rumah ada pisang, saya pakai setengah kilo pisang. Di air saya cuma pakai teko wadahnya. Teko itu kan ya bisa tutup tapi nggak terlalu kedap ya. Tutupnya seperti ini ya, itu yang saya pakai. Kita masukkan pisangnya. Kita masukkan pisangnya setengah kilo, airnya 2,5 liter. Oke, saya masukkan semua. Ya, baik. Tap dulu tangannya. Nah, habis itu saya campurkan. Kalau ini tadi full botolnya kan untuk 5 liter. Saya scale down. Ini bisa scale down, bisa scale up. Kalau mau sekali bikin banyak juga bisa. Masih disegel ya tadi ya. Saya kira-kira tuang setengah botolnya aja. Nah, oke. Saya tuangkan setengah botolnya. Kira-kira aja. Sedikit lagi. Udah setengah botol. Udah semudah itu. Habis itu saya tinggal aduk pakai sumpit. Campurin rata. Di sini. Udah. Saya diamkan. Saya tutup. Saya diamkan 3 hari. Nah, saya minggirin. Mudah itu, nggak usah digoyang-goyang, nggak usah diaduk-aduk lagi, diemin aja 3 hari kita sudah langsung bisa minum. Buahnya, kalau bagi pemula saya sarankan bikin dulu aja dari satu jenis buah. Misalnya dari apel, nanas, pir. Kalau buah yang lebih keras seperti apel dan pir, itu sebisa mungkin dipotong tipis-tipis. Ya, dipotong tipis-tipis, setipis mungkin. Oke. Ini saya tadi udah demo. Nah, jadi ini catatannya. Selama proses nggak perlu diaduk. Materi rendaman akan mengambang atau mengapung jika tidak terguncang. Jadi pisang-pisang tadi, pisang-pisang yang di sini, dia akan bisa terangkat kalau tidak terguncang ya. Nah, jadi sisakan sedikit ruang, minimal ya sekitar 2 ruas jari lah. Bisa muncul buih atau jamur putih, itu tetap aman, itu nggak apa-apa. Dan itu bisa dioleskan ke kulit yang kasar seperti di siku, lutut, atau di kulit wajah kalau ada jerawat boleh. Nah, kalau masalah aroma sangat individu dan subjektif. Kalau sudah terbiasa bikin fermentasi, bau-bau kecut seperti ini udah biasa ya. Kalau belum, ya pasti akan ngerasa kok baunya kayak bau basi dan sebagainya. Nah, buah apapun, termasuk buah semanis apapun seperti sawo atau duren, musangking, kalau dibikin fermentasinya dalam 3 hari tetap akan rasanya asam hambar dan agak ada soda. Ampasnya juga nggak masalah kalau misalnya 3 hari kita nggak sempat angkat, kita mau diemin 2 minggu lagi baru kita angkat ya nggak apa-apa. Paling aromanya aja kan lebih menyengat karena buah juga pasti lama-lama akan membusuk ya. Berpotensi mengalami HC atau healing krisis yang memiliki masalah kesehatan. Oke. Jadi ini adalah penampakannya. Kalau dilihat tuh ada buih-buih putihnya, nah buahnya mengambang ya. Seperti ada jamur-jamurnya, itu normal. Apa sih bedanya minuman promik dengan minuman fermentasi lainnya atau minuman ya yang lain lah ya. Promik ini Bapak Ibu bisa panaskan. Bisa tahan panas sampai 100 bahkan lebih. Jadi ada yang coba dia bikin roti dipanggang. Kalau roti dipanggang kan nggak mungkin 100 derajat, 100 lebih ya. Jadi rotinya itu lebih tidak cepat basi. Artinya mikroba itu tetap aktif bekerja melindungi si roti. Tahan beku juga. Kalau Bapak Ibu masukin freezer, dikeluarin lagi misalnya biangnya pun, itu nanti bisa tetap jadi untuk bikin minuman fermentasinya. Nah, minuman fermentasi dari promik ini kita namanya Jus Pro, ya Jus Pro gitu. Terus tahan tahunan karena dia merupakan fermentasi. Semakin lama nanti warnanya akan semakin bening dan hambar.
Tapi masih khasiatnya masih sama, itu hanya konsorsiumnya sedang dormen. Gimana Bu kalau misalnya saya simpan semakin lama semakin asam? Nah, lakukan detox udara. Kemungkinan di lingkungan Bapak atau Ibu tuh ada orang yang lagi sakit keras atau pandemi dari virus COVID-nya itu lagi zona merah. Itu biasanya dia bisa mempertahankan diri dengan tetap menjadi asam. Jadi si promik ini bisa naik turun untuk pH-nya juga ya. Nah, minuman fermentasi ini seperti tadi bisa kedap, bisa tertutup rapat, bisa juga tertutup biasa, bahkan bisa juga sama-sama piring. Maaf Ibu, boleh di-mute dulu. Nah, pembuatannya cepat hanya 3 hari, nggak perlu tunggu sampai berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Dari satu starter promik kita bisa untuk bikin yogurt atau kefir, baik pakai susu hewani atau nabati hanya dalam 8-24 jam. Dan itu nggak perlu steril sana, steril sini, susunya dipanasin sampai berapa derajat sekarang. Tidak perlu, ada susu tinggal dicemplungin, jadi gitu ya. Bisa untuk kimchi dan sauerkraut. Jadi dia perubahnya karena membentuk konsorsium, mau dibikin fermentasi protein bisa, mau dibikin fermentasi garam bisa, mau dibikin fermentasi gula apalagi gitu kan. Dapat digunakan sebagai pengawet alami makanan. Bisa dilihat di sini, ini adalah foto bayam. Ya, bayamnya dimasak jam 11 siang, dicampur dengan sedikit promiknya, sudah jam 7.30 malam, bayamnya masih hijau dan masih garing. Bisa untuk pemakaian luar, seperti luka sayat, luka bakar, jerawat, memar, itu juga bisa. Ini adalah cara pembuatan yogurtnya, cukup 1:10 saja. Ya, 1:10. Ini hasilnya, ini dibuat dengan soya, diminta dari tukang tahu. Jadi ada tukang tahu lewat, biasanya ada jual soya plain yang nggak pakai gula, maka 1:10 saja. Kalau misalnya 10 ml promik, ini 1 sendok makan biasanya, itu 100 ml susunya. Atau kalau mau 100 ml promik, ya 1 liter susunya. Dan itu hanya didiamkan, ditutup saja, di suhu ruangan 12-24 jam biasanya sudah jadi. Kalau susunya semakin alami, biasanya 12 jam sudah jadi. Kalau dia banyak pengawet, rasa, dan lain-lain, mungkin 24 jam lebih. Nanti akan ada pisah endapannya antara putih dan air. Airnya itu rasanya pahit. Jadi kita ambil endapan putihnya itu sebagai yogurt. Kalau dari susu hewani makin lama, kalau mau ditunggu setelah kita ambil si endapan susunya ini yang pertama, boleh didiemin lagi atau mau cepet dicampurin lagi, promik lagi, 1 sendok makan mungkin, didiemin bisa jadi kefir. Jadi dan biasanya mikroba yogurt dan kefir ini nggak bisa bersatu. Oke. Jadi ini bikin yogurt. Nah, bikin kimchi juga bisa. Nanti resepnya boleh dicek. Ya, resepnya boleh dicek di search saja lah di Facebook, itu gampang bisa dicari untuk kimchi dan sauerkrautnya. Oke. Terus ini juga kita juga bisa melakukan detox udara ya, sebagai antibakteri alami yang sudah dicoba. Ini di beberapa titik ruangannya hitam hasilnya, tapi ada yang putih karena ruangannya cukup bersih. Bisa juga menghilangkan pestisida dan zat kimia pada sayur dan buah. 1 sendok makan dikasih aja ke baskom, terus rendam sekitar 5-10 menit lah, paling lama ya. Kalau saya kira-kira 5 menit. Kalau dia banyak pestisidanya, biasanya air rendamannya itu jadi kayak licin-licin berminyak seperti itu. Oke. Dan masih banyak lagi sih manfaatnya ya, mungkin seperti Budi bilang di awal ya, 1 minuman berjuta manfaat. Nah, karena ini bukan obat juga, maka sebenarnya nggak ada dosis tertentu, nggak ada bisa overdosis atau underdosis. Kalau mau memulai, minumnya bisa dengan 100-200 ml pagi dan malam. Mau minum langsung, promiknya bisa, mau dibikin jus pro-nya seperti tadi saya bikin bisa, mau campur ke smoothie, jus, kopi, teh, air juga bisa. Bisa dipanasin, mau didinginin, terserah sesuai selera. Kalau overweight bisa untuk menurunkan berat badan, minum kurang lebih setengah atau sampai 1 liter dihabiskan dalam 1 jam. Kalau gemuk banget, maka ini diminum sehari 2 kali, jadi total bisa sampai 2 liter minumnya. Bayi 6 bulan dan manula bisa mulai minum dari 1 sendok makan dicampur air. Ya, kalau biasanya bayi malah lebih doyan, 1 sendok dia nggak mau, dia maunya 1 gelas. Ibu hamil menyusui juga bisa minum. Kalau misalnya hamil, kalau sugestinya, aduh asem nih, nanti gimana ya, udah minumnya dicampur air aja. Nah, kalau untuk bayi 0-6 bulan, promiknya, starternya ditetes aja 1 tetes ke bibirnya bayi. Oke. Nah, ini ada beberapa testi bayinya dari kecil, dia sakit terus setiap bulan.
Tapi begitu dia ketemu Promik, dia sudah minum Promik rutin, dia sudah tidak demam-demam lagi. Jadi tubuhnya normal, imunitasnya makin kuat. Jadi orang tuanya senang karena sudah ada Promik ini solusi untuk anaknya. Yang kemo juga, yang kanker minum, dia di kemo tidak lemas, nafsu makan tetap bagus, rambut nggak begitu rontok, dan kankernya tidak menyebar. Ya, Promik itu bukan pengganti obat, dan jangan berpikir, oh, kalau saya kanker saya nggak usah minum obat, saya nggak usah kemo, nanti sembuh ya. Tidak, tetap harus ada prosedur, tapi Promik membantu tubuh kita itu lebih siap untuk menghadapi treatment obat dan efek-efek dari obat. Nah ini sudah berjalan 6 bulan, asam uratnya sudah hilang. Jadi nah ini nih kadang manusia kalau asam uratnya udah hilang, udah makannya santan sama amping lagi. Ini bisa berpotensi kambuh lagi ya, karena apa yang kita tanam itu yang kita tuai, itulah hukum alam yang sejati. Kalau udah sembuh ya sebaiknya memanage pola makan yang lebih sehat, alami, lebih whole food, lebih bernutrisi, lebih banyak makan sayur dan buah yang alami. Nah, migren dan sakit mah, karena rasanya asam, banyak yang ngerasa sakit mah mungkin nggak bisa minum. Tapi sakit mah itu banyak yang sudah sembuh, bahkan yang biasanya keluar negeri harus dimasukin selang, dia minum jus pro dengan rutin, dia malah udah bisa makan ketan, makan pedas, minum kopi gitu ya. Terus ini anaknya turun 3 kilo, beliau 60 tahun, juga jerawat batu di wajah hilang, mengecil, suaminya juga gampang tidur, dulu pernah ada miom di rahim. Nah, jadi kalau dia banyak mengandung hormon, dia bisa sakit, tapi setelah dia rutin minum jus pro-nya lebih terkontrol. Ini healing krisis, salah satu healing krisisnya merasa ngantuk kalau lagi habis minum jus pro. Biasanya orang-orang yang workaholic, yang kurang istirahat dalam lifestyle-nya sehari-hari, begitu kena Promik atau jus pro, pasti tubuhnya langsung disuruh istirahat, karena istirahat itu tidak bisa tergantikan apapun. Kalau ini kakinya kram, sudah enggak lagi, perutnya kempes, berat badannya turun, padahal enggak diet, makannya biasa aja. Kalau biasa terbangun urat pahanya sakit atau kram, sekarang sudah enggak. Ini juga ada yang saya mengingatkan, saya sama cerita, ada ibu yang dulu dia nggak bisa sholat, nggak bisa membungkuk. Nah, setelah dia minum jus pro rutin, dia sangat senang sekali dia bisa sholat lagi seperti orang-orang lainnya. Nah ini untuk mata juga bisa kompres mata, jadi matanya lebih jernih, terus eye bag-nya juga hilang. Ini untuk infeksi, luka juga bagus, luka nggak radang, nggak demam. Ada juga yang, tapi saya nggak ada fotonya, udah kehapus. Ada yang ketabrakan, lukanya itu parah karena dia naik motor, dibalurin, disiram sama jus pro-nya, langsung kering, tidak bernanah, dan orangnya nggak demam. Ini juga gatal bentol-bentol, sudah pakai ini itu nggak bisa, terus pakai dikasihin Promik hilang. Nah ini untuk yang autis, anaknya 3 tahun ini autis, suka ngomong sendiri dan lain-lain, begitu diminumin Promik, peningkatan komunikasi sama tatapan mata yang fokusnya. Kalau yang ini autoimun, sudah 10 tahun lebih, dia mulai minum, 2 bulan, sendinya udah mulai nggak ngilu lagi, nggak sakit. Autoimun ada beberapa yang sudah minum juga sudah membaik, sudah ada yang bahkan berkebun. Mungkin ada orangnya di sini ya, di antara kita peserta hari ini. Nah, kalau ini ada lagi Bu Ida dari Batam, beliau ini divonis diabetes hipertensi dan sangat takut kalau dia setiap hari harus minum obat. Sudah minum Promik 2 bulan, 3 bulan, sudah lepas obat. Jadi, dia sangat senang, tidur juga udah enak dan sebagainya. Nah, ini juga dia coba minum, tidak demam. Ya, jadi efeknya bagus. Juga bisa untuk tanaman. Ya. Kita mau tanam tauge lebih cepat tumbuh dengan Promik. Rasanya juga lebih enak. 4 hari di kulkas masih bagus, masih tahan dan sebagainya. Karena ya itu tadi peranan mikroba itu sangat penting. Kalau mikrobanya baik dan konsorsium, dia bisa menjaga kualitas apapun ya di bumi ini. Ini Bu Elsie, mantan dokter, anaknya juga dokter. Anaknya bertugas di garda depan saat COVID. Jadi tim dokternya dia itu dites semuanya positif di swab, tapi ternyata anaknya negatif terus. Saat itu kita sangat kekurangan dokter, jadi kita ngadain pembagian minuman gratis ke rumah-rumah sakit untuk meningkatkan imunitas tubuh juga, dan kita dapat penghargaan prestasi Indonesia dan dunia untuk pembagian minuman fermentasi terbanyak. Ini juga yang COVID sudah lama sampai paru-parunya flek dan segala macam, dia minum.
timbangannya naik, paru-parunya sudah makin kecil dan hilang fat-nya sekarang, kondisi tubuh makin fit, nafsu makan balik. Jadi ya ini yang sudah parah-parah pun yang dia tadi pikir udah nggak bisa sembuh, minum Promik sembuh. Yang ini yang tadi saya cerita sakit lambung sampai harus disedot dan sebagainya, sampai sekarang dia sembuh dan bebas makan. Ini ada salah satu video, kita bisa lihat, ini adalah video darahnya ya. Ini kondisinya darahnya ini menggumpal-gumpal. Ini dites dengan alat namanya live blood analysis oleh terapis ya. Lalu orang ini diminumin 1 sendok jus pro. Diminumin 1 sendok jus pro dan 30-60 menit kemudian dilihat lagi, dicek lagi darahnya. Ya. Dan darahnya itu mulai memisah, mulai memencar. Tidak seperti tadi, seperti cacing, tapi ini gumpalan darahnya sudah mulai lebih satu-satu dan memencar. Jadi jus pro ini luar biasa sekali manfaatnya untuk memperbaiki kualitas darah kita. Ibu ini, nanti Bu rasain ya Bu ya, sekarang ngerasa gimana keringetan ya? Keringetan itu adalah bagian dari hearing krisisnya dia. Enak banget, bener. Tapi tidurnya bakal enak. Ini juga salah satu lagi pasiennya. Ya banyak kasih saya videonya, saya cuma tampilin 2. Ini darahnya seperti cacing panjang seperti ular. Seperti udah garis-garis begitu. Setelah diminumin, sudah jadi bola-bola. Dalam waktu 30 menit dan 1 jam. Darahnya udah jadi bagus. Ini adalah sedikit informasi tentang kualitas darah kita. Kalau darah yang menggumpal inilah yang bisa menyebabkan stroke, serangan jantung, dan sebagainya. Ini yang darah kita inginkan, yang aktif, bergerak, yang mampu menyebarkan nutrisi dengan baik. Dan minum jus pro atau Promik mampu merubah darah yang menggumpal seperti ini menjadi darah aktif yang baik. Inilah beberapa testi, ya, kolesterolnya, asam uratnya, semua sudah sehat sejahtera, kolesterol turun. Ini juga ada salah satu testi, kapten kapal. Tetapi balik lagi ya, kalau kita merasa kita udah sembuh, terus kita mulai makan yang berminyak lagi, sembuh itu nggak forever, sembuh itu harus kita maintain. Jadi penyakit itu akan datang kembali, kita mengulangi kesalahan yang sama. Istilahnya Promik dan jus pro ini memberikan kita kesempatan kedua untuk jadi lebih baik. Ketika kita sudah sembuh dari penyakit kita, sebisa mungkin rubahlah pola makan, rubahlah pola hidup menjadi yang lebih baik. Kalau mau lihat testi-testinya bisa ke Instagram, masih banyak testi yang lain di testimoni_Promik, bisa dilihat di sana. Nah, kenapa bisa canggih gitu ya? Karena pada dasarnya adalah bumi yang baik itu harus memiliki namanya mikroba yang seimbang, komposisi mikroba yang seimbang. Kalau tidak seimbang, ya mungkin karena pemakaian alkohol, disinfektan, dan lain-lain itu, maka satu, tumbuhan tidak bisa cepat tumbuh, binatang-binatang cepat mati, berpenyakit dan sebagainya, manusia juga cepat sakit dan rentan, dan virus seperti sekarang. Virus corona itu tidak datang dari planet lain. Sudah ada di bumi, dan tapi hanya dia muncul sekarang. Karena apa? Sama seperti tadi, karena tabungan kesalahan manusia selama di bumi. Akhirnya virus itu bermutasi dan mulai menyerang manusia. Kalau kita mau merubah keadaan, kita harus belajar dari kesalahan kita. Kalau kita terus begini, apapun yang kita lakukan dia akan bermutasi terus. Kita harus mencapai balance microbiome composition. Jadi konsorsium mikroba yang seimbang di bumi kita. Amankah Promik? Promik sudah melalui banyak tes dari Kementerian Kesehatan karena tadi dijelaskan mikroba itu sangat banyak. Yang penting satu standarnya, non-patogenik, tidak ada mikroba yang berbahaya. Dan ini sudah dites bahwa patogenik negatif, tidak ada patogenik. Untuk proses pengolahannya kita dapat nilai A paling tinggi dari BPOM. Jadi nilai pengolahannya yang aman dan bersih, higienis, dan sebagainya. Kita sendiri juga sudah ada nomor edar, jadi resmi, BPOM-nya itu resmi, minuman ini dijamin. Dan untuk halal sendiri sedang kami proses, karena alkoholnya, minuman fermentasi lain bisa mengandung alkohol, kita sudah tes dari yang 3 hari, 2 minggu, 2 tahun, 3 bulan, itu alkoholnya di bawah 0,06% atau 0,05%, nggak sampai 0,1. Batasan MUI untuk halal alkohol itu adalah 0,5%. Jadi minuman ini alkoholnya tidak sampai 0,1%.
bisa dibilang tidak ada sih, saya ada tanya sama laborannya. Sebenarnya di bawah 0,06 sama di bawah 0,05 itu berapa persen sih? Dia bilang sekitar 0,02%. Seperti itu ya. Di buah-buahan matang itu sebenarnya juga bisa berpotensi mengandung alkohol 0,05%, 0,1% di buah-buah masak. Karena itu adalah kandungan dari fruktosa yang alami ketika buah itu matang. Ini juga ada penelitian yang dilakukan salah satu anak SMA, dia membuat jus pro dari buah naga. Ya, dan hasilnya semua responden 100% merasakan perbaikan dalam pencernaannya, dalam perut kembungnya, 100% dari responden yang dia minumkan ini. Dia cari responden yang punya keluhan masalah perut seperti sakit mah, kembung, susah buang air besar, dan 100% semuanya merasakan perbaikan setelah minum jus pro buah naganya. Perutnya jadi lega, tidak kembung, BAB lancar, sendawa berkurang, tidak begah, tidak mudah ke belakang buang angin, pencernaan lebih lancar, ini pencernaannya lebih enak, ya, tidak merasa terlalu kenyang saat habis makan, pencernaan jadi lebih baik, Mas jadi jarang kambuh, pencernaan jadi lancar. Jadi 100% respondennya merasakan perbaikan dalam pencernaannya. Nah, kalau yang reaktif dan positif COVID minumnya gimana? Minumnya jangan jus pro. Saya sarankan minumnya langsung Promik ya, dari Promiknya sehari 3 kali yang botol kecil. Terus sebelum diminum tuh dihirup-hirup dulu aromanya. Dihidup. Dihirup gitu 3 sampai 5 menit supaya mikrobanya ini juga langsung bisa masuk ke paru-paru. Perbanyak tentu saja karena kita ini kan probiotik. Makanan probiotik itu adalah prebiotik. Untuk dia supaya bisa bertahan lebih lama di tubuh dan berkembang biak, kita perlu makanan sayur dan jus buah yang lebih banyak. Mentah lebih baik. Itu akan membooster tubuh kita. Nah, jadi kalau di hari keempat mau bikin jus pro-nya bisa juga ya untuk diminum dan diwaslap ke seluruh badan. Karena COVID penularannya juga lewat sentuhan sehingga virus itu ada di luar tubuh kita. Kenapa kita waslap dan sebagainya? Kita mengurangi jumlah virus dan memperbanyak probiotik supaya imun sistem kita itu bekerja dengan lebih baik. Nah, ini beberapa testi. Ini kemarin udah dipulangkan dari dokter karena dokternya sudah tidak ada harapan kena COVID dan dokternya bilang sudah tidak ada harapan. Jadi dia minumin Promik semuanya jadi baik. Jadi dia mau beli lagi untuk bagi-bagiin ke saudaranya. Nah, jadi ini juga lebih baik, indera penciuman sudah kembali. Ini dalam sehari ya, dia karantina di hotel, dianterin Promik, besoknya ditanya penciumannya udah balik. Nah, ini juga pegawainya semuanya juga lebih baik. Nah, kalau mau testi lebih banyak nanti ke Instagram aja lihat tentang testi untuk COVID ya. Bu Dwi sendiri juga salah satu orang yang suka membantu para pasien-pasien COVID yang karantina sendiri di rumah dan sebagainya, dibikinkan jus pro atau dibagikan Promik. Nah, lalu ampasnya bisa dipakai buat apa? Ampasnya ini tidak akan menghasilkan panas lagi, sudah ready to use. Bisa kita blender, campur air ya, kita siram ke kakus di rumah kita atau di parit depan rumah. Juga kita bisa gunakan masker lurur atau kita jadiin pupuk tanaman. Ini hasilnya kalau jadiin pupuk tanaman, cabenya itu mau 30 cm, hanya menggunakan ampasnya si jus pro. Ini kemarin ada bangkai tikus, dia bilang dia kasih ampasnya Promik, di atas bangkai itu nggak ada bau sedikit pun. Ini limbah dapurnya dia campur sama ampasnya juga nggak ada bau sedikit pun. Ini dia buang di got parit depan rumahnya, jentik nyamuk berkurang, air gotnya lebih jernih, ya buat pupuk tanaman juga bagus. Jadi sangat bermanfaat. Semakin kita sering buat, semakin kita sering minum, maka semakin kita menyumbang juga balance mikrobioma sistem ke dalam bumi. Nah, kalau misalnya mau lihat, kalau saya ada keluhan ini, itu mau pakai buah apa ya, bisa ke websitenya Kausa Lestari, nanti cari tabel buah yang disarankan. Tapi yang ada, sebaiknya ada apa kayak saya tadi, ada pisang di rumah, saya bikin pisang. Gitu. Karena intinya itu sebenarnya buah hanya menambahkan enzim, tapi yang bekerja itu adalah si konsumsi mikroba yang dari Promik. Nah, selain untuk minum, Promik ini bisa dibikin sebagai biowash. Kita lihat tadi satu botol ini 200 ml Promik dengan 1 kilo buah, 5 liter air. Kalau saya kan tadi pakai setengah, lalu setengah kilo juga, terus 2,5 liter, sudah jadi minuman. Nah, kalau mau bikin biowash Promik, maka bisa menggunakan kulit buahnya. Kebetulan tadi pisang, saya stop share dulu, saya akan share lagi di layar saya.
Kebetulan tadi pisangnya kan saya bikin setengah kilo, maka saya ada kulitnya sekitar 1/4 kilo. Kulitnya sekitar 1/4 kilo ya, jadi 250 gram. Airnya jadi saya pakai, airnya ini saya pakai hanya 1 liter 1250 mili, 1 liter 1/4 lah ya. Sudah, saya tinggal masukkan saja kulit pisangnya tadi, ya, bahkan sama batang-batang pisang ini saya masukkan semua. Lalu, pakai yang tadi botolnya kan masih ada sisa setengah. Saya pakai 1/4-nya lagi, setengahnya dari setengah. Saya tuangkan. Dah, aduk. Ini 3 hari sudah bisa jadi. Ini sudah bisa dipakai tanpa menghasilkan panas. Airnya sudah bisa dipakai untuk menyiram tanaman atau ini semua mau di blender dibuang ke got juga sudah bisa. Ya, atau dibuang ke kaku, sudah ada fungsinya. Sangat amat mudah. Pembuatannya gampang, hasilnya cepat, bisa dinikmati sama kita. Nggak perlu tunggu lama. Nah, karena waktu ya saya harus ngebut ini kayaknya. Ini hasil-hasilnya, tanamannya semuanya jadi bagus karena biowash. Karena biowash tadi disiram biowash. Nah, ini hasil panen harian. Ini juga dari tabula pot dan lain-lain, dan tidak ada efek samping kuning atau layu. Jadi kalau kebanyakan itu juga nggak apa-apa, tanaman tidak akan kebakar. Ya, ini juga limbah dari perut ikan di pasar setelah disiram biowash hampir nggak ada baunya. Ya, ini nanam kangkung, olah sampah. Kemarin kami ada kelas olah sampah. Nanti kalau mau tahu lagi mungkin kita lebih jauh bicara ini. Sampahnya nggak usah tunggu di kompos berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Sampah langsung dicampur sama biowash, langsung ditaruh di benih kangkung, langsung tumbuh. 2 minggu kemudian si ibu sudah panen dan tumis kangkung. Untuk pemurnian air juga bisa. Ini air kolamnya juga disiram Juspro juga bening. Ini pemurnian kolam juga bisa. Nah, gimana kalau kita ada bencana? Biowash Promik ini kita bisa tuangkan biowash sama ampas-ampasnya ke air banjir, menghilangkan kuman dan menghilang gangguan kulit ya, menghilangkan bau juga. Biowash nggak perlu dibuat dengan air bersih, bisa dibuat dengan air banjir, sehingga air bersihnya itu bisa kita gunakan untuk keperluan lain seperti kita cuci atau kita mandi. Jadi air banjirnya itu yang tadi saya buat biowash, bagian airnya itu bisa pakai air banjir yang kotor, tetap jadi. Gitu. Jadi bisa memperbanyak biowash dengan cara campur 5 liter biowash dan ampas ke 200 liter air banjir. Kita diamkan 1 hari aja, sudah kita bisa untuk siram-siram dan menghilangkan bau dan bakteri di bencana genangan banjir. Beberapa testing menyatakan setelah disiram biowash, air banjir itu lebih cepat surut. Ya, nah ini nanti ada videonya caranya dituangkan ke titik pusaran. Membersihkan lantai dari lumpur kotor setelah banjir, 100 liter air sama 5 liter biowash saja sudah bisa untuk sikat, nggak bau ya, sudah bebas patogen juga, nggak perlu beli barang-barang kimia. Air kolam kita biasanya habis banjir juga keruh, tuangin aja 2 liter biowash untuk ukuran 10 meter kubik. Oke, nah ini kita lihat videonya. Ini di kamar mandi, airnya banjir, tergenang, nggak jalan ini. Ya, Bapak Ibu bisa lihat salurannya nggak begitu jalan. Ini dituangin biowash. Segitu aja dituanginnya. Lihat mulai terbentuk pusaran. Nah, jadi kalau Bapak Ibu banjir, maka cari parit atau ada titik-titik biasanya nyedot air di mana disiramin aja biowash di situ. Nah, airnya sudah mulai surut. Karena Bapak Ibu bisa lihat pusaran sudah terjadi. Air sudah mulai diserap. Tadinya diem, nggak bergeming. Itu pusarannya sudah terlihat. Disiramin lagi. Langsung tambah cepat. Pusarannya semakin besar. Jadi semakin banyak kalau Bapak Ibu siram biowash, maka ya pusaran air banjir itu akan semakin cepat surut. Dan enaknya nggak perlu tunggu berminggu-minggu, berbulan-bulan. 3 hari bikin, 3 hari langsung pakai lagi.
dan bisa dibikin pakai air banjir. Tidak perlu cari-cari air bersih bisa digunakan buat mandi, buat cuci-cuci, ya. Nah, terus kalau banjir biasanya banyak penyakit kulit yang terjadi seperti borok, panu atau sebagainya, kulitnya jadi bermasalah. Ya. Menurut saya luka borok yang paling susah diobati itu adalah luka diabetes. Kalau diabetes lukanya aja bisa diobatin, kalau hanya kutu air, borok biasa karena kerendam air banyak, rasanya itu akan lebih mudah kering ya, dan memang begitu. Nah, ini adalah borok diabetes. Ada salah satu warga di Lombok di pedalaman, dia tidak ada biaya, ini udah dipulangkan dari rumah sakit, dokter sudah angkat tangan. Tangannya itu awal seperti ini. Ya, borok diabetes ini hanya awalnya karena dia digigit nyamuk, lalu mulai digaruk-garuk jadi kayak gini luka diabetesnya. Setelah dia rutin minum Promix sama disemprotin terus, sekarang setelah 60 hari tangannya sudah seperti ini. Ada kelihatan tangan manusianya. Hanya dalam 60 hari. Beberapa fermentasi bahkan belum jadi kalau 60 hari, tapi ini sudah bisa digunakan terus untuk pengobatan. Jadi kalau hanya luka gatal karena banjir atau kutu air dan sebagainya, pakai Biowas saja itu sudah oke. Kalau yang ini diabetes ini pakai Promix dan Justro-nya. Nah, bagaimana kalau pemurnian air pasca bencana banjir? Kemarin kita ada saudara-saudara kita di NTT dihantam seroja. Jadi semua sumurnya itu kemasukan lumpur dan airnya itu bau ya, karena kan banjir lewatin septic tank, lewatin mayat dan lewatin sebagainya kan. Selain bau itu pasti mengandung patogenik. Jadi untuk kualitas air minum perlu kita perhatikan, pertama adalah partikel pasir logam halus yang bisa merusak ginjal. Terus fisik air dari warna, aroma, rasa, kelayakan minum. Ya, kelayakan minum itu harusnya tidak ada bakteri berbahaya. Nah, ini yang saya gambar untuk mereka. Karena mereka juga listriknya on off terus sangat sulit berkomunikasi sama mereka. Jadi saya gambar, ini sumur mereka yang kotor. Saya minta disedot, dipindahkan ke terpal. Kalau kotor sekali maka saya harus masukin karung-karung pasir sebagai filtrasi alaminya. Jadi endapan lumpurnya tidak ikut tersedot karena tersaring oleh karung-karung pasir. Setelah itu disedot, dipindahkan ke terpal. Saya minta dibuatkan yang terpal biasa dijual lah. Jadi dapatnya 2 meter kali 5 meter dengan tinggi 1 meter. Ini kurang lebih dapat 10.000 liter air. Setelah taruh di terpal, maka kita kasih 200 gram tawas, 200 gram kapur, dan 2 liter Promix. Tidak bisa Justro, Promix. 1 jam ini dia akan mulai menjernih airnya, dan 12 jam sudah layak diminum. Ketika ini sudah layak diminum, maka dipindahkan ke tangki 1.200 liter. Kebetulan saat itu ada Yayasan Foundation dari Belanda dan Eropa, mereka bekerja sama, mereka sumbang ke NTT ada sekitar 20 tangki 1.200 liter ini untuk kita alokasikan ke daerah-daerah, juga ke dapur-dapur umum. Jadi ini tidak perlu perebusan, nggak perlu lagi tenaga panas, wajan, kompor, panci, dan sebagainya untuk ngerebus air ini. Air ini sudah layak minum dan non-patogenik. Dan mereka sudah buktikan air yang hitam, bau, dan sebagainya itu sudah layak minum dan mereka nggak ada yang sakit perut. Seperti itu ya. Padahal sekali lagi air banjir itu sudah ngerendam mayat, ngelewatin septic tank pecah, dan sebagainya. Itu kalau tidak ditreatment, mau direbus pun saya nggak yakin masih bisa diminum sebenarnya air itu layak minum. Tapi dengan treatment dengan Promix, air seperti ini sudah bisa diminum. Seperti itu. Nah, gimana kalau misalnya bencana asap? Kita lihat video berikut. Nah, jadi kalau untuk asap ya pakai cara ini aja paling gampang, ember langsung ditetesin Promix. Nah, ini juga bisa dipakai saat kita kena heat wave. Beberapa hari ini juga begitu ya, minggu-minggu lalu tuh panas tinggi banget. Nah, ini yang saya lakukan di rumah dan suhu rumah langsung menurun jadi adem.
jadi enak. Nah, kalau misalnya kita ada yang sakit kanker atau tumor atau diabetes di rumah, kita bisa kalau orangnya di dalam kamar atau di luar kamar, kamarnya kita juga treatment pakai ini untuk detox kamarnya atau detox rumah kita juga bisa. Oke, jadi ini di penghujung presentasi saya bahwa informasi ini saya dapat dari pengalaman empiris dan studi pustaka saya pribadi. Jadi sekali lagi Promik bukan obat atau pengganti obat. Jadi seperti itu ya. Dan kalau misalnya mau reach out atau lebih tahu lebih banyak, bisa baca konten materinya di Kausal Lestari, bisa join grup kita secara nasional. Kita juga bisa ke Instagram testimoninya untuk dapat testimoni yang lebih banyak tentang Promik. Oke, paling itu sih Bu Dwi presentasi saya hari ini. Terima kasih semuanya. Maaf waktunya agak lewat. Saya kembalikan ke Bu Dwi. Ya. Terima kasih Bu Ivon atas paparannya, luar biasa manfaat dari Promik ya. Kita sendiri, saya sendiri ya baru banyak tahu juga nih sampai bisa untuk bencana banjir, untuk banyak-banyak kegiatan Promik ini dapat menyembuhkan diabetes, luka-luka yang parah, luar biasa. Ini kemudian banyak pertanyaan yang di chat ya. Saya bacakan dulu, barangkali dijawab satu persatu ya Bu ya. Ya boleh Bu. Nah, ini ada pertanyaan dari, sebentar salah satu deh. Ibu Elizabeth, berapa takaran yang diminum setiap hari agar bermanfaat? Tadi sebenarnya udah dijawab ya, tapi mungkin bisa dijawab lagi. Berapa jenis buah yang dibuat agar khasiatnya maksimal? Silahkan Bu dijawab. Baik, untuk takaran yang disarankan ya 100 sampai 200 ml pagi dan malam, minum aja itu dulu. Kalau kuat lebih nggak apa-apa, kalau nggak kuat mau dikurangi mulai dari 1 sendok makan juga nggak apa-apa. Jadi takaran lebih fleksibel sesuai dengan kebijakan tubuh masing-masing. Terus berapa macam buah yang disarankan? Ya saya selalu sarankan untuk pemula bikin aja dari 1 macam buah dulu. Gitu. Atau ya kalau mau campur buah. Kalau misalnya sudah biasa sama rasanya mau 20 buah, mau 30 buah, monggo. Selain buah juga bisa pakai bunga, juga bisa pakai rebusan air dari rimpang-rimpangan gitu. Bisa pakai air kelapa, airnya bisa pakai air tebu, bisa pakai daging kelapa buahnya. Nanti bisa dicoba banyak sekali kreasi yang bisa kita buat. Baik, Bu. Ya, sudah cukup jelas ya. Pertanyaan kedua dari Kak Yi Ziong, apakah ada teknik spesial yang dimiliki oleh Promik untuk tetap menjaga probiotiknya hidup sampai ke dalam usus tubuh manusia? Sementara yang diketahui probiotik harus memiliki membran yang melindungi supaya tidak mati diserang oleh asam lambung. Terima kasih. Baik, kalau misalnya teknik khusus saya nggak tahu ya, karena saya selama ini hanya melihat secara empiris. Dan seperti tadi yang saya perlihatkan, tidak hanya ke lambung, tapi ke darah dalam 30 menit darahnya itu ada perubahan. Nah, kenapa yang di video tadi itu transplantasi mikroba itu dimasukkan dari tinja orang yang sehat dimasukkan ke bokong orang yang sakit, karena itu tidak melewati lambung. Mereka sendiri saintis di sana masih belum mengetahui bagaimana caranya mikroba itu bisa survive di lambung, sehingga mereka masukkan melewati anus orang tersebut. Jadi tinja orang sehat dimasukin ke anus orang sakit supaya nggak melewati lambung. Tapi Promik ini sendiri ya dengan yang minum mereka sembuh mahnya, darahnya membaik, dicek darahnya dalam 30 menit berubah dan sebagainya. Jadi ya kalau bicara mungkin tentang membran dan sebagainya di konsorsium Promik ya sudah semestinya bisa bertahan di lambung seperti itu. Termasuk yang autoimun. Autoimun itu punya masalah di filia-filia di ususnya sebenarnya, tapi setelah minum ini membaik. Jadi memang masih banyak sekali penelitian yang harus dilakukan, dan saya sendiri bukan latar belakang dari mikrobiologi ya, saya hanya suka praktek terus praktek dan mengamati observasi di alam. Dan saya senang kayak tadi itu ada penelitian dari anak SMA, dia meneliti tentang manfaat ini dengan lebih sistematis. Jadi ya silahkan monggo kalau memang di bidangnya mau diteliti, sok ayo kita teliti sama-sama. Kasih Bu Dwi. Baik, terima kasih. Selanjutnya dari Kak Yulina. Buah apakah yang boleh dipakai dan tidak boleh dipakai untuk buat jus pro? Sama selanjutnya langsung aja ya dari Kak Inge. Apakah ada cara khusus untuk mengembangkan biang Promik?
Nah, kalau buah yang boleh dipakai sih sebenarnya nggak ada pantang ya, karena pada dasarnya seperti ASI ibu makan apa aja juga nggak pernah ada pantang untuk bayinya. Jadi buah itu bahkan yang seperti tadi saya bilang daging kelapa pun bisa kita pakai, air kelapa muda juga bisa kita pakai. Kalau kita pakai kelapa tua kita rendam jadi materinya jus pro, nanti akan ada lapisan VCO atau minyak-minyak tipisnya gitu. Jadi sebenarnya buah apa aja bisa dipakai. Terus tadi pertanyaan keduanya gimana, Bu Dwi? Masih Iya. mute, Bu Dwi. Apakah ada cara khusus untuk mengembangkan biang promik? Kami udah coba sih kemarin awal-awal gimana kalau misalnya dari jus pro-nya dijadiin starter lagi dan sebagainya, dan kita melihat random dan cenderung penurunan kualitas. Makanya pun yang COVID pun kami nggak sarankan minum jus pro-nya, karena kalau dia ada sakit bawaan dan lain-lain, beberapa nggak efek gitu. Kalau minum promiknya pasti efek seperti itu. Jadi kalau dibikin-bikin lagi sangat tidak kami sarankan, karena kita tidak tahu random hasilnya dan efek jangka panjangnya. Tapi kalau pakainya setiap kali bikin promik, kami bisa jamin seperti itu. Kalau membuat minuman sari buah, banyak buah, ini mungkin pengalaman ya, ada 7 atau 9 macam yang penyakit-penyakit dalam tubuh cepat keluar. Penyakit saudaranya banyak yang terpapar penyakit sembuh gitu. Ini dari Kak Wagimen. Jadi mungkin testimoni kali ya. Ya. Jadi sebenarnya kenapa saya sarankan 1-2 buah? Karena nggak semua orang tuh bisa tahan sama healing krisisnya. Ada yang kemarin ada di grup Facebook sama dia ada chat messenger saya, dia bilang dia minum jus pro, dia bikin dari 4-5 buah. Lalu dia pipisnya berdarah, terus dia sakit kepala, nggak berhenti dan lain sebagainya. Terus saya tanya riwayat sejarah tubuhnya, ternyata beliau pernah operasi tumor di bagian rahim kalau nggak salah ya. Jadi ya memang kadang kalau kita minum banyak buah, itu reaksinya akan lebih cepat, benar. Healing krisisnya akan muncul, detox tubuhnya muncul, karena setelah 3 hari saya bilang, kalau kuat bertahan gitu, dia 3 hari bertahan, dia bilang semua sudah membaik dan badan dia jadi jauh lebih enak gitu. Nah jadi ya kembali lagi, dan dia sekarang juga udah ngurangin, dia cuma bikin dari 2 buah aja, karena dia 2 buah lebih nyaman buat tubuhnya. Kalau dia bikin sampai 5 itu hantamannya lebih berat katanya, seperti itu. Ya, makasih Bu Aginem sharingnya. Dari Kak Eka, itu jadi probiodrink ya? Ya kalau di BPOM sendiri sih kami masih ke pangan olahan, pangan fungsional. Kita nggak bilang itu sebagai suplemen dan sebagainya. Terus dengan Kak Mary, simpan di mana ya? Kulkas boleh, Bu? Boleh simpan di kulkas, di ruang biasa, di bawah sinar matahari, nggak ada masalah. Penyimpanan bisa tahan lama. Oh ya, baik. Buah harus dikupas dulu nggak dari Kak Inge? Buah balik lagi kalau misalnya daging buahnya tipis seperti pir, apel, nah itu boleh nggak usah dikupas, atau misalnya jambu-jambuan. Nah kalau dari mangga, dari semangka, apalagi dari durian ya, saya sarankan dikupas. Dari Kak Asido Tuahta, apakah bisa disimpan tanpa harus masuk mesin pendingin? Apakah buah tersebut juga bisa dikonsumsi ya? Ya, yang boleh, tadi kan suhunya bebas ya penyimpanan. Buahnya kalau udah habis direndam rasanya hambar, sudah nggak ada nutrisinya. Mau dikonsumsi mungkin bisa dapat serat, tapi saya sarankan lebih baik kita bagi buat alam aja sih. Ya, betul. Dari Kak Elizabeth, apakah setelah minum ada efek yang healing krisis apakah setelah minum ada efek healing krisis dihentikan atau lanjut? Nah itu tergantung dari kita. Saya nggak bisa maksa orang buat lanjut, karena healing krisis orang masing-masing beda, dan ketahanan orang akan rasa sakit itu berbeda. Jadi saya kembalikan ke masing-masing pihak. Biasanya yang saya sarankan sih kalau kena healing krisis, minum lebih banyak biar cepat tuntas. Dan ya sudah pasti menderita lebih banyak gitu, tapi hanya dalam waktu 1, 2, 3 hari lah ya. Tapi kalau nggak kuat, ya apa boleh buat gitu sih. Saya kembalikan lagi, saya nggak bisa maksa. Ayo harus kuat, pusing terus tiap hari gitu kan, nggak bisa. Betul. Ya. Terus apakah takaran dalam pembuatan jus pro tidak harus pas, misalnya pas 1 kilo atau pas 5 liter air? Ya kalau beda-beda sedikit sih nggak apa-apa. Kalau beda-beda banyak bisa. Sebenarnya lebih baik dari kurang itu sih.
prinsipnya gitu. Makanya tadi saya nuang-nuang juga nggak pakai takar-takaran kan, karena saya nuang lebih daripada kurang. Gitu. Tapi nggak harus pas presisi gitu, nggak, karena ini bukan kimia, nggak akan meledak, nggak akan apa-apa. Seperti Ya. itu. Baik, dari Kak Yoga, apa perbedaan promik dan kombucha? Minuman promik bisa bertahan berapa lama? Ya jelas kalau kombucha dibuat dari gula ya, karena mikrobanya hanya makan gula. Seperti tadi promik bisa dicampur di garam, di kimchi kan kita bikinnya pakai garam. Terus bisa dicampur untuk protein, bikin yogurt, kefir, kombucha nggak bisa gitu. Jadi kalau dibilang beda, ya beda banget. Sebenarnya bahkan tidak bisa dibandingkan gitu, masing-masing punya masing-masing lah istilahnya seperti itu. Terus tahan berapa lama? Ya tahan semakin lama. Kecuali kalau memang dia sedang mempertahankan lingkungannya. Misalnya dia tinggal dikit nih, di botol tuh tinggal sedikit, terus di lingkungan kita itu lagi patogenik, lagi ada yang sakit, lagi zona merah dan sebagainya, dia bisa jadi hitam. Gitu aja sih. Kalau udah jadi hitam, ya kita jangan pakai, mending disiram ke tanaman aja. Walaupun kalau mau dipakai nggak apa-apa, tapi kan secara estetika lah saya sarankan jangan dipakai. Dari Kak Eka, ampas dari Jus Pro bisa dibuat lagi batch selanjutnya atau dibuang dijadikan kompos. Dibuang jadikan kompos seperti tadi yang saya cerita. Batch selanjutnya adalah random, jadi saya nggak tahu jangka panjangnya ya, dan kecenderungan penurunan kualitas. Video ini record nggak? Ya nanti kami record ya videonya ya. Nanti masuk YouTube Anak Bumi kok, nanti video ini bisa akses di YouTube-nya Anak Bumi. Jadi stay tune di YouTube sama ini sosmed-sosmednya Anak Bumi ya, banyak banget konten menarik di sini. Baik, dari Kak Yizyong, mengapa probiotik dari Promik bisa tahan panas ya? Ya kita coba sih begitu, kalau mengapa, ayo teliti yuk. Ya kalau yang dosen mikrobiologi sih bilang di probiotik ini ada kandungan mikroba termal katanya yang tahan panas. Itu sih. Saya kalau tanya saya lebih lanjut bisa rontok rambut saya. Terus dengan Kak Marlina, kalau tidak dicampur buah tapi langsung promiknya bisa? Bisa ya. From KAI Eliata, bagaimana bikin promik dan berapa beli botol? Itu tadi sudah jelaskan. Bagaimana mungkin untuk belinya? Belinya bisa akses ke kausalestari.com aja, di situ coba cari kontak, harganya sih sekitar 39 sampai 47 tergantung daerah dan lain-lain lah gitu. Ya, jadi kisaran harganya segitu. Nggak mahal-mahal, 39 atau anggaplah 47 harganya ya, itu bisa jadi 5 liter minuman probiotik. Jadi bisa banyak. Bisa banyak. Dari KAI Eliata, bagaimana bikin promik? Dan itu sudah ada. Kalau mau pesan promik kemana Ayah? Itu juga ada di web ya tadi ya? Di website ya, ke Kausal Lestari aja. Saya suka sekali kimchi. Resepnya cari di mana? Resepnya ke Facebook. Kalau punya Facebook, buka Facebook aja. Di search-nya langsung ketik kimchi promik. Nanti akan keluar resepnya. Karena the one and only di dunia. From Kak Yulina, untuk pengobatan luka berdarah pada kulit, berapa takarannya? Kompres saja pakai kapas, dibasahin atau tisu, dibasahin, dikompres saja di luka berdarah pada kulit. Ya, kalau misalnya darahnya besar sambil ditekan ya, kalau pendarahannya cukup deras, besar sambil ditekan oleh tangan supaya menghentikan sedikit pendarahan sehingga proses penyembuhannya itu berlangsung. Kalau enggak ditekan sama darah yang keluar dari pembuluh darah kan membazir, jadi nggak bisa ada yang di-repair di kulit seperti itu. Sekarang dari Kak Apin, Bu Ivon kalau buat gatal-gatal pakai produs larutan berapa bandingannya? Bisa pakai langsung kalau gatalnya memang parah. Kalau misalnya untuk ya gatal-gatal biasa untuk kulit, untuk melembabkan kulit dan sebagainya bisa diencerin 1:50 gitu. Terus ada apakah ada panduan cara promik, Jus Pro pemakaian yang standar dan manfaatnya? Sebenarnya sudah dijelaskan tadi ya oleh Bu Ivon dan di website. Ya di website ada materinya. www.kausalestari.com bisa di sana lengkap ada semua kok ya. Terus dengan Kak Guntur, apakah harus rebus dulu kalau kita pakai rimpang untuk buat Jus Pro? Sebenarnya sih enggak ya, saya mau pakai rimpangnya langsung bisa. Cuman banyak banget yang bilang, kok baunya tuh kayak got gitu ya. Kan aroma balik lagi masing-masing sebenarnya. Jadi saya sih saran lebih amannya ya pakai air rebusannya aja. Udah itu yang paling aman. Setelah saya sarankan itu tidak ada lagi yang komplain dan semuanya menikmati. Terus dari Kak Rosi,
Untuk kolesterol dan asam urat, apakah lebih baik minum langsung promiknya? Kalau iya, disarankan berapa mili sehari? Terima kasih, Bu. Ya kalau misalnya minum langsung promiknya sehari bisa 200 mili atau misalnya 400, tergantung tingkat kolesterol sama asam uratnya udah separah apa. Intinya yang semakin parah tubuh kita perlu direparasi, semakin banyak mikroba baik yang harus kita minum. Dan jangan lupa juga prebiotiknya, makan sayur, buah lebih alami, makan salad, gitu, bikin jus tanpa gula, itu sangat penting. Mungkin Bu Dwi kita bisa open mic untuk yang mau tanya langsung sebelum kita lanjut ke chat Ini lagi. masih banyak, apa nggak apa-apa? Langsung open mic aja. Iya boleh. Baik. Buat teman-teman yang mau menanyakan langsung bisa ini ya, bisa langsung menanyakan, mungkin melambaikan tangan dulu biar bisa ditunjuk. Lambaikan tangan ke kamera gitu. Bukan menyerah ya. Ada Bapak Ibu, kalau nggak ada mungkin kita lanjutin di Lanjut, chat. ini banyak pertanyaannya, banyak yang Ya. lebih ke chat ya. Ya oke, malu-malu ya. From Kak Jenny, Bu Ivon, kalau pakai lebih dari 1 buah, apakah berat buah tetap 1 kilo? Ya benar, tetap 1 kilo. Bisa dari From Romula, bisa dibagi promik gratis ya? Ya, kemarin kita lagi ada kegiatan pembagian promik gratis bagi tim kesehatan dan medis sama orang-orang yang masih tetap berjualan di pasar. Kita pun masih bisa bagiin promik gratis untuk keluarga yang nggak mampu. Banyak yang nggak mampu tuh misalnya kayak dia janda, ditinggal suami, sakit gitu kan, terus nggak bisa bangun karena ya ada masalah antara stroke, kadang ada yang stroke, ada yang overweight. Nah, itu kita bisa kirimin promik gratis. Ada juga yang suaminya sudah nggak ada, punya 2 anak autis, sehingga dia nggak bisa kerja, dia harus jaga anaknya. Jadi itu kita kirimin promik gratis. Karena anaknya setelah minum pun, dia mendapati anaknya sekarang udah 3 bulanan dia minum. Anaknya udah bisa bantu kerjaan rumah mamanya loh, udah bisa cuci piring, udah bisa cuci baju, jadi mamanya seneng banget. Gitu. Jadi ya bisa, kita masih ada program, karena kita kan sociopreneur, jadi kalau ada yang memang membutuhkan, mungkin dari lingkungan kita tahu nih, Bapak ini juga ada stroke, ditinggal sama keluarga, infoin aja nanti kita kirimin. Gitu, ke seluruh Indonesia. Baik, ada pertanyaan lagi. Kebetulan ada yang raise hand ya. Silakan. Oh, Pak Waginem ya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam. Saya tanya, Bu, saudara saya itu ada yang sakit itu gagal ginjal, ada yang diabetes, itu bagusnya atau langsung minum promik, Bu? Minumnya takarannya berapa gitu, Bu? Terima kasih, Bu. Terima kasih, Pak. Kalau misalnya ekonominya kuat, yang mau minum promik langsung boleh. Kalau enggak kan lebih hemat, memang kita bikin jus pro-nya. Gagal ginjal dan diabetes bisa dibikin dari jambu kristal. Kalau memang jambu kristalnya belum ada, bikin saja pakai buah yang ada dulu di sana, buah apa. Atau kadang kita bisa juga di rumah kita ada jambu, belimbing, atau apa kita nanam mangga. Nah, boleh pakai buah itu. Minumnya kalau sudah ada sakit minimal total 1 liter. Kalau dia kuat bisa sampai 2 liter, itu akan lebih bagus. Total minum seharinya ya Pak ya. Yang gagal ginjal minum setahun sudah bisa pipis, sudah bisa keringetan. Gitu. Ya, makasih, Bu. Makasih Pak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, tadi ada Bu Suryati juga. Silakan. Oh iya, selamat siang. Sis Ivon mau tanya nih, soalnya saya ada satu teman, dia ada pakai ini loh, fermentasi buahnya itu pakai ember, embernya ada chip, terus dia nggak pakai promik, tapi buah-buahan itu bisa terfermentasi dengan baik dan rasanya ya mungkin karena dia campuran buahnya hanya 2 macam, 1 macam, 3 macam, jadi segar gitu. Jadi saya mau tanya, apakah itu sama? Kenapa dengan hanya ember dan chip buah-buahan itu juga bisa difermentasi gitu? Jadi saya tanda tanya gitu. Ya, iya, sebenarnya itu nggak sama, itu sepertinya produk tetangga ya, produk lain. Kalau makanya itu juga saya nggak punya kapasitas dan kompetensi untuk menjawab. Hanya setahu saya itu juga fermentasinya tidak hanya buah tapi dicampur gula. Jadi fermentasi pada umumnya memang mencampurkan gula sebagai kombucha, misalnya kombucha atau klasik enzim atau sebagainya, itu biasanya fermentasinya tetap ada kasih gula atau madu.
seperti itu. Jadi fermentasi tetap bisa terjadi, ya bisa karena kan ada gulanya. Jadi dia memancing mikroba yang kemakan gula untuk datang mengurai dan membentuk fermentasi. Kita kalau bikin acar timun di rumah atau di abang-abang nasi goreng itu juga adalah salah satu jenis fermentasi yang menggunakan gula. Jadi timunnya kita rendam gula dan wortelnya gitu kan kita rendam air gula, maka terjadi fermentasi acar timun. Di Jepang juga kalau kita ke restoran Jepang kita makan gingernya atau jahe merahnya itu juga terfermentasi dengan cara sistem fermentasi gula. Jadi pada umumnya rata-rata fermentasi menggunakan gula, garam gitu. Nah kalau promik tidak, kami tidak menggunakan gula, kami menggunakan starternya. Mungkin seperti itu ya Bu ya, mudah-mudahan bisa menjelaskan. Baik, maaf ya saya ada pertanyaan lagi. Kalau promik tidak menggunakan promik itu sendiri kan starternya. Starter itu sendiri juga terbuat dari ini juga kan? Pasti ada kandungan gula baru bisa difermentasi juga kan ya, Sis Ibong? Tidak, kita tidak ada kandungan gula. Kita sudah labkan gula kita 0%. Gitu. Jadi kita sudah ada labnya. Kalau misalnya ada orang bilang, oh nggak mungkin ini nggak pakai gula dan sebagainya, itu ada hasil labnya, gulanya memang 0% gitu ya. Dan memang kalau fermentasi yang menggunakan gula rata-rata menghasilkan alkohol yang cukup tinggi seperti itu. Jadi kita tidak menggunakan gula dan alkoholnya di bawah 0,1% seperti tadi saya jelaskan. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bu Suryati. Ini saya kembali ke chat lagi ya. Boleh. Apa bisa digunakan sebagai penyegar udara seperti ekoenzim? Kira-kira berapa takarannya? Bisa. Tadi yang seperti video yang saya share itu juga bisa dimasukin ember sama handuk kalau misalnya kita lagi panas atau pengap udaranya. Kalau untuk yang sehari-hari ya bisa aja 1:500, 1:50. Tergantung sih kualitas udara yang gimana, terus ingin diperbaiki gimana. Tapi kalau untuk normal-normal 1:500 saja sudah bisa. Baik. Terus mohon diulang lagi cara buat promik, mungkin bisa dilihat di mana nanti Bu gitu. Oh ya, saya kasih share screen lagi ya. Biar bisa kita lihat sama-sama cara pembuatan promik. Sambil mungkin Budi bisa lanjut pertanyaan berikutnya. Di mana kita bisa temukan promiknya, berapa tahan disimpan, sudah ada semua tadi disebutkan di jawab Bu Ivon ya. Ada di webnya kausalestari.com, bisa dilihat cek belinya di mana. Ya. Terus di Shopee juga ada kayaknya, ada beberapa yang jual di Shopee. Nah ini bisa, ini Biobos. Maaf. Ya itu Biobos Promik sih. Oke. Jadi yang cara buat jus pro-nya, minuman promiknya ya itu satu dari starternya 200 ml, 1 kilo buah, 5 liter air. Udah 3 hari jadi. Gitu. Oke. Ya. Nanti ini mungkin bisa saya kirim ke grup ya, kan ada WAG. Nanti ini saya kirim ke WAG. Oke. Ada lagi pertanyaan, jika fermentasi lebih dari 3 hari, apakah boleh maksimal berapa hari kah fermentasinya? Boleh, fermentasinya maksimal seumur hidup ya. Nanti kalau seumur hidup gitu ya, nanti hilang buahnya hilang semua jadi air putih bening gitu. Itu pun nggak aman ya Bu ya? Aman. Itu nggak sampai seumur hidup, itu 2 tahun udah begitu, 2 sampai 3 tahun udah begitu sih kalau dibiarin gitu aja. Itu sih. Ada lagi, untuk air 1 galon mau dikasih promik takaran berapa sendok makan ya? 1 sendok teh saja, atau kalau misalnya sanksi mau tes ya 1 sendok makan nggak apa-apa. Nanti biasanya ya air isi ulang. kurang masuk. Bapak boleh di mute dulu Pak. Nah biasanya kalau air isi ulang kita tes campur promik, nanti dia bisa ada kayak sarang laba-laba gitu di dalam air, itu nggak apa-apa karena promik menangkap dan menggabungkan partikel-partikel yang masih belum bisa terfilter gitu. Ya. Dari Kak Yenti, slide-nya boleh di-share Mbak, biar bisa dipelajari. Boleh, nanti saya share di grup ya. Tadi nama webnya apa? Bisa tulis di sini? Boleh, saya tulis di chat. Baik. Oke, pertanyaan berikutnya. Bentar. Udah sih. Udah habis ya? Oke, baik. Ya. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Mungkin masih ada waktu nggak ya, Bu? Ini udah udah jam 3.
3. Bisa gimana, mau tambah lagi setengah jam untuk tanya jawab atau ada yang Kurang lebih pertanyaan udah lagi ngerti. nggak? Nanti juga bisa sih ditanya, dibuka juga ya Bu, mungkin 1 hari bisa menulis pertanyaan di grup, nanti Bu Ivon menjawabnya lagi, diberi waktu mungkin dibuka di grup, nanti bisa kita bertanya di sana yang masih Atau- kurang jelas. Atau kalau boleh 1-2 orang di sini saya lihat yang udah minum dan sudah ngerasain ya, boleh open mic nggak ya sharing testingnya? Siap, silakan. Siapa? Yuk berbagi kita di sini. Yang udah bantu orang sembuh juga kan? Halo, selamat sore. Ya, silakan Selamat Ibu. sore. Habis itu Bapak. Tadi ada suara Bapak. Oh ya, saya duluan ya. Ya, ladies Ya, first, siap. ladies first. Saya mau tanya, Bu, kalau seumur hidup kita minum itu Projus, ada masalah enggak? Ada masalah nggak Ibu kalau awet muda sama fisiknya jadi bagus? Kalau Ibu nggak ada masalah sama itu, maka nggak ada masalah, Bu. Karena ada satu buku judulnya, apa ya judulnya saya lupa. Nanti saya share itu bahas tentang mikrobiota juga dalam tubuh manusia. Itu dia bilang, kalau sehari kita minum probiotik 50 mili aja, maka tubuh kita akan awet muda dan umur panjang. Bisa sampai berapa ratusan tahun. Nggak ratusan tahun sih, maksudnya lewat. Ini bukunya diambilin. 500 mili. Nah ini, mikrobioma kelihatan nggak ya teman-teman? Nah. Saya harus matiin ini dulu ya, background filter saya. Nah, mikrobioma usus ya, mana sih? Ini di buku ini penelitinya yang bilang, bukan saya ya. Jadi kalau misalnya sehari minimal minum 500 mili probiotik, maka tubuhnya akan awet muda sama umur panjang. Ya, kalau Ibu nggak ada masalah sama itu, maka nggak ada masalah Bu kalau seumur hidup ini. Gitu. Oke, terima kasih banyak Bu Ivon. Terima kasih. Tadi dengan Pak siapa? Silakan. Oke, selamat sore. Sore Pak. Ya, kami sudah praktek dan 4 kali bikin produce-nya itu, buahnya itu. Ya. Dan alhamdulillah kita rasakan manfaatnya memang lebih fresh. Bahkan kita biasakan setiap pagi bangun tidur, itu dulu yang kita minum sehingga seharian itu fresh. Yang selama ini sarapannya nasi goreng jadi nggak laku lagi. Mantap. Nah, cuman pertanyaannya begini, pada saat kita telah bikin 1 kaleng misalnya, pada saat mau bikin lagi perlu dicuci lagi atau bisa langsung bekasnya itu dibuat lagi. Ya. Itu aja. Mau dicuci lagi pakai sabun juga nggak apa-apa, mau bekasnya langsung dipakai lagi juga nggak apa-apa. Jadi bebas gitu Pak, aman-aman aja. Ya, terima kasih. Mantap ya Pak. Bapak dari mana Pak? Dari Malang. Malang. Pak Isnurul dari Malang ya. Iya Pak, karena mikrobioma Bapak sudah nggak doyan nasi goreng lagi. Kayak tadi di video kan, kalau mikroba dalam tubuh kita banyak yang craftingnya itu fast food, kita akan cenderung makan tuh pengennya makan Padang, pengennya makan nasi goreng, pengennya makan yang berminyak. Gitu. Tapi ketika kita sudah membiasakan, karena promik ini banyak mikrobanya yang pro sama sayur ya. Ada mahasiswa yang minum waktu itu magang di sini, kerja di sini, dia bilang, Bu, semenjak saya minum nih setiap hari, dia di kantor kan minum, kalau di kantor mah minum gratis gitu. Kalau mau gratis ke kantor, ayo sini minum bergalon-galon boleh. Dia setiap hari minum, dia bilang, Bu, saya tuh nggak doyan sayur, Bu. Sekarang ibu saya masak sayur tuh saya jadi pengen makan, katanya gitu. Jadi anak itu jadi hemat karena dia nggak jajan biskuit sama camilan lagi dan dia sudah bisa makan sayur, dia bilang. Jadi mantap Pak. Bu, nambah Bu. Iya Bu. Ya Pak Magiman, silakan. Terima kasih Bu. Istri saya tuh kan kemarin wasir Bu. Itu pernah minum asam sabila itu Bu. Itu pernah berhenti, tapi keluar lagi mau mengeluarkan air besar itu. Ya. Terus minum promik itu nggak keluar lagi Bu. Berterima kasih Bu. Mantap, berarti Bapak juga udah coba ya? Ya,
sekarang saya coba kalau malam tuh capek-capek, bangun tidur udah fresh lagi, Bu. Udah fresh. Itu Mantap. Bapak boleh tahu usianya berapa? saya usianya 57, Bu. Kalau Ibu? Kalau Ibu hampir berapa ya? 55 ya, Bu? 55 ya. 55. Mantap. Jadi kita lewati masa tua dengan sehat dan produktif ya Pak ya. Iya, Pak. Iya, Bu. Iya, Bu. Mantap Pak. Iya. Terima kasih, Bu. Iya. Ini ada pertanyaan lagi. Bu Ivon kelihatannya ada gangguan. Ada bisa, Bu? Ya, bisa. Ya. Apa bisa dipakai untuk mandi? Berapa takarannya? Bisa, untuk mandi sih paling ya 1 tutup botol sudah oke. Terus, Bisa buat mandi. nah, apa bedanya ragi untuk buat tape dengan promik? Beda, kalau misalnya sama seperti ragi buat roti dan lain-lain, beda. Karena ragi buat tape nggak bisa buat kimchi, nggak bisa buat yogurt, nggak bisa dipanasin, nggak bisa dibekuin, nggak bisa dikasih garam. Gitu. Promik bahkan bisa diminum sama garam Himalaya. Ya untuk yang autoimun kadang saya saranin minum promiknya dicampur sedikit garam Himalaya karena autoimun itu kebutuhan mineralnya sangat rendah. Jadi ambilnya dari garam Himalaya saja. Di garam Himalaya ada sekitar 50 sampai 80 jenis mineral. Itu bisa diminum campur sama promik atau jus pro. Kalau garam ragi dikasih kalau ragi tape dikasih garam, coba perhatikan apa yang terjadi. Gitu. Nggak jadi tapenya karena mikrobanya mati. Mungkin kurang lebih gitu. Tapi ragi sendiri itu ada vitamin atau enggaknya? Enggak, Bu ya? Untuk manfaatnya ada nggak sih kalau raginya? Semuanya kalau misalnya ragi tape itu juga mengandung mikroba sih, karena dia kan juga mengurai tape. Bedanya ragi kue sama ragi roti sama ragi tape ya. Ragi roti itu makannya gula. Jadi kenapa kita kalau bikin roti gula kita kasih ke roti jadinya lebih bagus. Tapi kan ada yang bilang ragi roti jangan dikasih garam, garamnya nanti campurnya misalnya seperti itu kan. Nah, kalau raginya tape, dia itu melepaskan gula. Jadi dia melepaskan glukosa. Dia makan si proteinnya singkong, dia rilisnya itu gula. Jadi bedanya seperti itu. Jadi makanya kenapa tape ada rasa manis-manisnya. Ini kayak iklan juga ya di Jaku saya. Kayak ada manis-manisnya. Ini ada lagi, Mbak Ivo, tadi perihal ekoenzim, apakah bisa dicampur ya dengan promik? Bukannya manfaatnya hampir sama, mohon infonya ya. Ya, mau dicampur sih nggak apa-apa. Cuman masalahnya yang komunitas ekoenzimnya terima nggak kalau dicampur. Saya pernah dapat laporan ada yang nyampur, terus dia dikomplain sama komunitas ekoenzimnya. Ya saya bilang ya nggak apa-apa, mau dicampur boleh, nggak dicampur enggak. Kan sebenarnya kan kayak ekoenzim atau jus pro atau biowa sendiri kita juga campur ke sabun, ke deterjen, kemana kan kita juga campur. Kalau saya sih nggak masalah, tapi saya nggak tahu kalau komunitas tetangga masalah nggak. Iya betul. Gitu sih, karena nggak akan bentrok gitu. Ya. Untuk takaran minum promik untuk autoimun berapa sendok makan dan minum sehari berapa kali? Kalau autoimun ya minimal 1 liter. Kalau bisa total ya, kalau bisa 2 liter lebih bagus. Lalu pola makan harus benar-benar dirubah total. MSG tidak, lemak tidak, daging tidak, gula tidak, gluten tidak. Ya, kalau untuk autoimun karena tubuhnya itu sudah malfunction, artinya itu sudah programnya itu kebalik. Jadi sebisa mungkin kita reverse, maka kita harus ada effort yang lebih banyak untuk ini. Kalau mau nanti bisa japri saya ada di grup, nanti bisa saya guidance untuk autoimunnya. Guys, saya guidance gratis kok, nggak ada biaya konsultasi atau biaya guidance dan segalanya. Ya. Ya, baik. Baik, Bu, kelihatannya waktunya sudah habis, sudah melewati 15 menit. Ya. Banyak pertanyaan, banyak antusias luar biasa dari kawan-kawan. Sedikit saya kasih kesimpulan aja ya. Jadi minuman fermentasi probiotik microbes ini dibuat dari probiotik microbes biang dengan buah, dengan air. Jadi dengan 200 ml itu manfaatnya luar biasa menjadi banyak. Itu bermanfaat bagi kesehatan, dapat juga menjadi biowash, dapat dipupuk, jadi
untuk menjernihkan air, banyak fungsinya yang semua bisa dipelajarin teman-teman. Nanti bisa coba banyak buka di www.kausalestari.com dan mungkin nanti juga akan di share ulang ada di Anak Bumi ya. Silahkan. Dan buat teman-teman juga yang masih mau bertanya bisa nanti lanjut di grup WhatsApp. Nanti akan dijawab satu persatu oleh Bu Yvonne. Dan bagi teman-teman yang ingin bergabung dengan komunitas Anak Bumi, di mana berkumpulnya teman-teman yang memiliki frekuensi bagus, positif, di mana kita bisa saling bersinergi untuk kegiatan-kegiatan positif, bisa buka website www.anakbumi.org. Di sana ada menu untuk bisa bergabung ya di sana. Apa tadi ya? Silahkan dicek, join us-nya. Silahkan. Demikian ya Bu ya, kayaknya sudah habis waktunya. Silahkan dilanjut nanti di grup, kita bisa saling sharing, saling mungkin yang sudah membuat bisa berbagi cerita, kita sama-sama bisa sehat semua sekeluarga, amin. Demikian acara Zoom Meet hari ini kita tutup. Terima kasih Bu Yvonne atas waktunya, teman-teman sekalian. Foto bersama Barangkali ya, oh iya maaf, saya hampir lupa. Foto bersama mungkin bisa diatur oleh panitia. Ya, foto bersama ya. Bapak Ibu boleh buka kameranya ya. Kita ada sekitar 3 slide. Jadi nanti kita mungkin senyum 3 kali karena nanti kita nggak tahu di slide yang mana kan, supaya tetap prima terus di setiap fotonya. Angir aja terus. Ya, mungkin panitia bisa mulai open mic untuk kasih aba-aba foto. Dari Anak Bumi. Halo, ya. Ya, boleh dihitung gitu biar kita bisa senyum 3 kali. Mas Yoga, sampai Mas Yoga. On cam semua ya. Ya, bentar. Lagi disiapin dulu. Nah, Bapak Ibu boleh dirapiin rambut, ditas bedaknya, atau pakai lipstick. Ya, saya harap sharing hari ini, ya Bapak Ibu bisa coba dan ikut sehat alami seperti teman-teman lain yang sudah banyak coba. Ya, saya cuman berharap sih dari tujuan ini, kita semua bisa kembali sehat secara alami, kembali ke alam, natural, dan juga makin sadar atas bagaimana kita juga harus menjaga diri dan menjaga bumi. Kalau misalnya tujuannya profit, ini komik masih hanya satu-satunya di dunia dan berasal dari Indonesia. Mau dijual ratusan juta mungkin bisa, tapi intinya semua harus bisa dipakai, ya. Semua harus bisa sehat. Baik, sudah siap? Oke. Sudah jepret sekali. Ini halaman berikutnya karena satu layar nggak muat ini. Oke. Berarti diaba-abain dong biar kita bisa senyum. 1, 2, ya. 3. Oke, ini dapat 2. Oke. Yang terakhir kita senyum sekali lagi semuanya. Ada sebagian yang nggak buka kamera, nggak apa-apa, di foto nama aja. Oh, udah. Berarti di foto nama saja. Oh, udah buka tuh. Ulang lagi. Ulang lagi. 1, 2, 3. Udah dapat? Perlu foto ulang? Coba dicek dulu. Siapa tahu ada yang kurang cantik, kurang ganteng. Udah semua ya? Sekali lagi ya. Takutnya ada yang telat tadi nyala kameranya. Oh, sekali lagi jadi ulang ya. Misalnya ada yang kelewat, mohon maaf ya. Ya, harusnya sudah 99% sudah. Baik, makasih banyak. Tadi di chat saya baca ada yang buat Parkinson, bisa nggak? Bisa, tapi tergantung usianya ya. Kalau sudah tua sekali ya, mungkin hanya bisa menolong sedikit. Gitu. Paling itu Bu Dwi, silakan balik lagi ke Bu Dwi. Baik, terima kasih teman-teman semua. Kita akhiri acara hari ini. Mohon maaf bila ada kekurangan dari kami. Kita tetap dapat bisa ngobrol-ngobrol, diskusi nanti di grup lanjut ya. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat beraktivitas kembali.
Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih anak bumi. Ke dalam grup ya. Ya, nanti yang di Facebook pertanyaannya saya jawab satu-satu di Facebook chatnya ya. Sudah, yang Facebook Kasih sudah disampaikan semuanya. di sini tadi. Oh sudah, oke terima kasih banyak. Nanti rekamannya kita akan share kembali ke grup WA. Oke, baik, makasih. Makasih anak Silakan bumi. boleh live ya. Terima kasih Bu Ivon, terima kasih Bu Dwi. Terima kasih Bu Ivon. Terima kasih Bu Dwi. Thank you semuanya. Wah.